Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Alifa Salsabila, NIM 104-18002. Kali ini, saya akan memaparkan mengenai proyek pendekatan metabolimik saya dalam bidang kesehatan, yaitu analisis metabolit sebagai alternatif diagnosis tingkat fibrosis akibat infeksi virus hepatitis C. Pemaparan saya kali ini secara umum akan terbagi menjadi 4 bagian, meliputi pendahuluan, rancangan penelitian, data yang diinginkan, dan yang terakhir adalah rancangan biaya. Langsung saja kita memasuki bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pada dasarnya, hepatitis C merupakan sebuah infeksi pada liver yang disebabkan oleh virus hepatitis C atau HCV yang menyebar melalui kontak darah. Resiko infeksi HCV ini tingkatnya sangat tinggi pada seluruh pengguna obat-obatan suntik, pengidap HIV, pasien transplant organ, dan tenaga medis. Virus hepatitis C ini menyerang kurang lebih 71 juta orang secara global, di mana setidaknya 70% dari hepatitis C kronis akan berujung pada fibrosis atau kerusakan hati yang tinggi, sehingga membentuk sirosis dan kanker hati. Hepatitis C pada seseorang juga dapat disebabkan oleh lebih dari satu genotip HCV secara bersamaan. Pada umumnya, infeksi HCV ini bersifat asimptomatik hingga infeksi akut berubah menjadi kronis. Hal ini menyebabkan hepatitis C baru terdeteksi saat fibrosis pada hati yang terbentuk sudah cukup parah. Pengobatan terhadap infeksi HCV biasanya dilakukan dengan terapi Direct Acting Antiviral atau DAA. Kombinasi dalam terapi DAA ini disesuaikan pada tiap orangnya dengan melihat tingkat fibrosis hati pada setiap pasien. Hingga saat ini, penentuan atau diagnosis tingkat fibrosis akibat HCV memanfaatkan teknik biopsi sebagai gold standardnya. Namun begitu, metode biopsi liver ini sangat bersifat invasif, sehingga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah resiko kerusakan organ dan pendarahan. Cukup banyak pula yang menyatakan bahwa biopsi ini memiliki tingkat ketidaknyamanan yang cukup tinggi, walaupun pasien telah diberikan anestesi. Maka dari itu, diperlukan suatu metode alternatif dalam diagnosis tingkatan fibrosis hati pada pasien hepatitis C ini. Walaupun begitu, metode alternatif ini harus tetap efektif dan memiliki tingkat invasi yang lebih rendah. Disinilah saya menawarkan pendekatan metabolomik, yaitu dengan menganalisis metabolit yang terlibat pada tingkatan fibrosis hati, yaitu tingkat F0 hingga F4 yang disebabkan oleh infeksi HCV. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis metabolit yang terlibat pada berbagai tingkatan fibrosis hati, yaitu F0 hingga F4, yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C. Diajukan pula hipotesis berupa didapatkannya berbagai senyawa asam amino dan lipid dengan kelimpahan berbeda sebagai biomarker pada tiap tingkatan fibrosis hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C. Selanjutnya, mari kita bahas sedikit mengenai rancangan penelitian ini. Pertama-tama, partisipan yang akan terlibat pada penelitian ini adalah pria dan wanita di rentang umur 18 hingga 60 tahun yang telah terdiagnosis hepatitis C akut, hepatitis C kronis, dan juga yang sehat sebagai kontrol. Kemudian, pasien hepatitis C yang akan berpartisipasi dipastikan tidak mengonsumsi alkohol dengan jumlah yang tinggi. Dengan kata lain, pasien tidak mengonsumsi lebih dari 40 G per hari untuk pria dan 20 G per hari untuk wanita. Kemudian, pasien juga dipastikan tidak menggunakan obat-obatan intravena, tidak obesitas, tidak memiliki riwayat diabetes, dan tidak memiliki riwayat koinfeksi, seperti koinfeksi HIV dan juga virus hepatitis B. Penelitian ini juga dipastikan melibatkan setiap tingkatan fibrosis menurut Metavir Scoring System, yaitu tingkatan F0 hingga F4 dari pasien hepatitis C. Lalu, digunakan sampel serum serta sel hati pada penelitian kali ini. Alur penelitian ini secara umum diawali dengan seluruh partisipan yang diwajibkan berpuasa selama 12 jam sebelum pengambilan sampel pertama. Setelah itu, dilakukan pengambilan sampel hati dengan biopsi dengan besar sampel berada pada rentang 20 hingga 39 mm.
sampel kemudian dibekukan dengan nitrogen cair dan dianalisis dengan analisis histologi. Analisis sel hati ini dilakukan sebagai kontrol dan juga pembanding. Pada analisis ini, sampel sel yang sudah tak beku difiksasi dan dilakukan embedding dengan parafin. Setelah itu, dilakukan pewarnaan terhadap sel dengan Mason's trichrome dan hematoxylin iosin. Setelah proses pewarnaan selesai, sel diamati di bawah mikroskop untuk melihat tingkat kerusakannya. Dari situ, tingkatan fibrosis diklasifikasi berdasarkan sistem Laravier. Selanjutnya, dilakukan pengambilan sampel darah partisipan 24 jam setelah biopsi dilakukan. Sampel darah yang telah diambil kemudian dibekukan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Sampel darah kemudian diberikan beberapa perlakuan sebelum masuk ke dalam analisis. Pada treatment ini, sampel disentrifugasi sehingga sel darah dan serum terpisah. Setelah pemisahan, serum dipindahkan ke tub steril dan kemudian difiltrasi, hingga molekul dengan ukuran lebih dari 3 kilodalton tidak lagi ada pada dalam sampel. Filtrat kemudian kembali disentrifugasi dan kemudian ditambahkan larutan buffer hingga pH-nya bersifat netral atau berada pada sekitar nilai 7. Setelah treatment terhadap sampel darah dilakukan, serum dianalisis dengan metode Proton-Nuclear Magnetic Resonance atau HNMR untuk mengetahui metabolit yang terlibat. Analisis ini dilakukan dengan menambahkan deuterium oxide ke dalam 250 mikroliter serum sehingga volume akhir sampel adalah 600 mikroliter. Kemudian, sampel ditambahkan dengan dextran sulfate sodium atau DSS, lalu dimasukkan ke dalam alat HNMR untuk dianalisis. Setelah proses HNMR selesai, data mentah diolah dengan melakukan analisis multivariat berupa PCA dan OPLSTA. Dilakukan pula analisis statistik lainnya seperti ANOVA, serta perhitungan spesifisitas dan juga sensitivitas metode analisis metabolit ini. Selanjutnya, di bagian ketiga kita akan melihat data yang diharapkan dari rancangan penelitian ini. Yang pertama, dari tahap analisis sel hati, diharapkan didapatkannya gambaran seperti pada layar dari pengamatan histologi dengan mikroskop. Gambar 1 tersebut menunjukkan contoh hasil biopsi liver terhadap penderita hepatitis C kronis setelah dilakukannya pewarnaan trichrome dan hematoxylin iosin. Selanjutnya, dari tahap analisis serum dengan HNMR, diharapkan didapatkannya data berupa berbagai macam puncak seperti pada layar. Puncak-puncak ini merupakan berbagai macam senyawa yang terdeteksi pada tiap sampelnya. Data inilah yang nantinya akan diolah lebih lanjut dengan perangkat lunak. Dari tahap selanjutnya, diharapkan adanya berbagai macam data hasil olahan analisis multivariat seperti pada contoh di layar. Hasil tersebut merupakan contoh dari analisis PCA dan OPLSDA dari data HNMR yang telah didapatkan sebelumnya. Diharapkan pula didapatkannya kelimpahan tiap metabolit yang terlibat di tiap tingkatan fibrosis hati yang kemudian disajikan seperti pada gambar 4 ini. Terakhir, setelah dilakukannya perhitungan terhadap sensitivitas dan juga spesifisitas dari metode analisis metabolit ini sebagai alternatif diagnosis, diharapkan terbentuknya kurva Receiver Operator Characteristic atau ROC seperti pada layar. Hasil pengolahan ini diharapkan dapat menentukan kelayakan metode analisis metabolit ini sebagai penentu tingkat fibrosis akibat infeksi hepatitis C di kemudian hari. Terakhir, pada bagian 4 ini, kita akan melihat rancangan biaya secara kasar untuk penelitian ini. Berikut ini adalah rancangan biaya yang disusun untuk kebutuhan 100 partisipan. Total dari biaya penelitian ini secara kasar adalah 52.302.000. Total ini mengasumsikan bahwa laboratorium telah memiliki berbagai perlengkapan utama, yaitu Tissue Embedding and Cooling System, alat HNMR dengan Bruker's Triple Resonance atau TXI Probe,
obat anestesi, dan berbagai software yang digunakan dalam pengolahan data HNMR. Kemudian, berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam penyusunan rancangan penelitian ini. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.